pada waktu yang pertama seolah-olah dia sudah mendapatkan pahala berkurban dengan satu ekor unta. Siapa yang datang ke masjid? Nah, pada waktu yang kedua seolah-olah dia sudah berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang datang ke masjid pada waktu yang ketiga seolah-olah sudah berkurban dengan seekor kambing. Siapa lagi yang datang ke masjid pada hari Jumat pada waktu yang kelima? Nah, waktu yang keempat apa itu? Nah, seolah-olah dia sudah mendapatkan berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang ke masjid pada waktu yang kelima, tadi keempat, ini kelima, seolah-olah dia sudah berkurban dengan seekor burung. Dan andaikan dia datang waktu yang keenam, Bapak Ibu, maka seolah-olah dia sudah berkorban dengan sebiji telur. Dalam hadis yang lain, kalau sudah khotib naik ke atas mimbar dia baru datang ke masjid, maka malaikat tutup punggung. Tak ada yang terjadi. Jadi begitu hari pertama dia datang ke masjid, orang-orang yang belum ada lagi, malaikat tercampur begitu. Disalami malaikat, divideokan, difoto sama malaikat itu. Itu angkat malaikat. Gimana doa malaikat kepada orang-orang yang datang ke masjid Bapak Ibu cepat-cepat tersebut? Nah, ini disebutkan dalam sebuah keterangan kalau orang itu mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat, rukuk, sujud pada hari Jumat tersebut, maka malaikat mendoakan mereka, Allahumma anhu wa taqabbal minhu. Ya Allah, maafkan kesalahannya, terima ibadah. Ya Allah, maafkan kesalahannya, terima ibadah. Itulah doa malaikat bagi orang-orang yang memang bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Cuma masalahnya kita kemana mau cepat datang ke masjid hari Jumat? Apalagi yang kerja kantor, apalagi yang bekerja mojok-mojok, kerja begini. Jam berapa dia kasih istirahat? Jam 2, jam 12, jam 1 kan? Tukang bangunan begitu juga, jam 12, jam 1 mulai kerja. Jadi gimana untuk cepat datang? Nah, paling tidak ketika khotib belum naik ke atas mimbar, yang disuruh cepat datang itu jamaah. Sementara khotib sunnah berlama-lama datang. Jadi jangan dia dulu dan dia orang udah terduduk di situ. Cuma cemana Bapak Ibu, kalau seandainya lah kita biasakanlah khotib dari lama-lama. Sempat 5 menit lagi sebelum azan baru datang dia. Apa enggak? Jantungan urus. Janji datang khotib. Ternyata tak datang. Ya kalau ada yang di masjid yang bisa ganti. Kalau tak ada gimana? Disampaikan kepada pengurus masjid. Andai kan satu ketika nanti tidak ada khotib datang dan tak ada yang bisa buka, kita jangan menganggap tidak sah. Berdiri aja satu orang, baca aja rukun 45. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, qul huwallahu ahad. Bertakwa kepada Allah. Udah, duduk. Kira ukuran 3 detik, bangkit lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna a'tainaka al-kautsar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Bertakwa kepada Allah. Udah, selesai. Itu rukun buka. Kerjakan aja rukun buka. Walaupun tak ada nasihat ceramahnya atau khutbahnya, rukunnya itu udah sah. Jadi jangan kita menganggap harus membaca ceramah 5 rukun semuanya. Ini penting Bapak Ibu untuk diperhatikan. Andaikan khotibnya tidak datang, bisa saja kita tersungkur khotib itu jalan. Dan kendaraan tersungkur lapangan. Mana mungkin lepon-lepon lagi Pak Haji, aku tambahan di jalan. Mana mungkin Bapak Ibu udahlah, kali itu mau sakit. Tak ada apa itu.
tunjukkan sama dia rukun khutbah kelima, memuji Allah, berselawat, wasiat takwa, baca Quran ayat satu ayat, kemudian Bapak Ibu ada lagi berupa doa untuk kaum muslimin dan muslim. Itu dua rukun khutbah. Rukun khutbah pertama, rukun khutbah keduanya dulu, di menuju keduanya dulu sebentar. Kalau nggak dulu nggak sah. Dulu bentar. Itu bangkitnya. Makanya kita jamaah ini juga harus memperhatikan di rukun ini. Kadang banyak Bapak Ibu khotib itu lempar saja nggak ada kertas lembar dipegangnya, nggak ada. Lempar aja dia pegang. Lalu terselip lupa satu rukun. Jadi diingat kayak gitu. Jangan sampai sholat Jumat kita tidak sah berdiri. Boleh Ustaz bercakap, Ustaz khotib lagi berkhutbah. Kalau kurang rukun boleh. Boleh Ustaz kalau anak-anak ribut untuk menenteramkannya, mendiamkannya. Boleh Bapak Ibu bercakap. Bukan batal sholat Jumat. Pahala aja pulang. Mana kalau nggak didiamkan ribut? Itu menjadi Al-Quran dan sungai. Kalau khutbah kita di situ ribut juga ampunan. Sampai jamaah itu Bapak Ibu nengok-nengok kan. Kenapa Ustaz? Lantai itu orang Pak, keliling. Nanti masjid tak berasa dia akan sampai ribut. Takut pahala Jumat tak dapat. Jadi isi khutbah tadi hampir setiap Jumat tak didengar jamaah. Karena itu ribut Bapak Ibu. Ada juga sebagian masjid karena ribut ada ditutup dengan lantai dua. Tak ada lagi anak-anak ke lantai dua. Sudah dibikin aja bentang tikar sampingan. Kalau mau ribut dia di teras. Nah, kalau dia mau dia, alah. Begitu. Tak bisa pula kita suruh dan dia mengamankannya. Padahal kalau memang tak teramankan, boleh kita berucap bercakap. Bukan kategori tak dapat pahala. Kurang. Begitu kan? Itu kaum wajib Imam Syafi'i. Nah, seperti itulah pendapatnya. Kemudian yang berikutnya, pada hari Jumat juga kalau ada orang meninggal selamat azab kubur. Makanya Bapak Ibu, siapa yang meninggal hari Jumat walaupun bandit, walaupun preman, selama hari ini bikin dosa aja, pas meninggalnya hari Jumat, bagaimana? Rasulullah sebutkan orang yang meninggal pada hari Jumat, mau siangnya, mau malamnya, walaupun dikuburkannya Sabtu, Bapak Ibu, sore Jumat jam 5, setengah 6 sebelum azan tadi, sebelum azan Bapak Ibu meninggal jam 6. Itu kan belum masuk Bapak Ibu. Meninggal, apa dikuburkan dia hari ini kan tidak? Besok kubur. Bagaimana? Selamat azab kubur. Pokoknya meninggal dari Jumat. Syaratnya satu. Apa syaratnya Ustaz? Matinya membawa iman. Kalau matinya nggak membawa iman, benar baru juga Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi tanda, menjadi tanda tanya bahwa iman atau tidak. Nah, kita tak tahu. Karena kita ini kalau mati Bapak Ibu belum tentu bawa iman. Godaan setan itu banyak. Makanya tugas kita menguatkan iman. Di samping itu Bapak Ibu, siksa kubur itu bisa saja berupa sambutan selamat datang. Dipeluk sama kubur tanah itu menghimpit. Jadi begitu orang masuk Bapak Ibu dihimpit oleh tanah. Tak ada yang bisa selamat. Yang baik, yang jahat, yang soleh, yang mandat, semuanya kena himpit. Bisa saja himpitannya macam ibu-ibu menggendong anak. Bisa saja himpitannya macam orang menunggu kacang untuk dibikin bumbu pecah. Hancur kan? Jadi itu Ibu, bisa saja kita kena himpit. Bumi itu hancur dasar tulang-tulang kita saja. Itu nggak pernah ada yang bisa selamat itu. Tergantung amal ibadah. Kalau ditanya amalannya, tanya ini. Amal-amal itu banyak. Surat Al-Mulk, surat As-Sajadah. Kemudian baca Bapak Ibu, Allahumma barik li
fil mauti wa fi wa ba'dal maut 25 kali sehari itu akan menyelamatkan dia dari azab nah, cuma cara menghafal dosa tengok yang di internet Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut 25 kali nyaman kita. Nah, kemudian yang berikutnya lagi pada hari Jumat juga dianjurkan kita untuk memotong kuku. Makanya potong kuku ini Bapak Ibu kalau ditanya waktunya bukan mesti Jumat, hari apapun boleh. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh. Tapi pada 3 hari dianjurkan Senin,